Dikutipkan dari portal Media Detik Jogja, di sini dijelaskan ada artikel yang berjudul "Ini jumlah formasi CPNS 2024 dan alokasinya untuk masing-masing instansi". Di artikel ini dijelaskan bahwa untuk jumlah formasi CPNS tahun 2024 itu yang bersumber dari hasil kemarin konferensi pers dari Menteri Abdullah Azwar Anas bersama Kominfo menyebutkan bahwa total ada 1.289.824 formasi CPNS telah disetujui untuk tahun 2024. Jumlah formasinya ini terbagi menjadi dua, yaitu untuk instansi pusat sebanyak 427.650 formasi dan untuk instansi daerah disebutkan ada 862.174 formasi. Sebagai informasi, total persetujuan formasi ini untuk memenuhi total kebutuhan ASN sebanyak 2,3 juta pada tahun ini. Jadi 2,3 juta ini sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada saat itu bahwa akan ada pembukaan untuk CASN sebanyak 2,3 juta formasi. Jadi ini total kebutuhannya 2,3 juta, tepatnya adalah 2.302.543. Usulan yang masuk ada 1.380.172, namun formasi yang disetujui ada 1.289.824. Mengapa dari usulan ini pemerintah tidak kemudian menyetujui semua formasi yang diusulkan? Nah, ini memang ada teknisnya tersendiri karena dimungkinkan untuk usulan ini memang yang tidak sesuai. Jadi untuk usulan dari tiap-tiap instansi maupun dari daerah itu berdasarkan anjab yang sudah dipetakan oleh Kemenpan RB. Jadi jika kemudian untuk kebutuhan itu di luar dari kebutuhan yang sudah dihitung oleh Kemenpan RB, maka dimungkinkan untuk usulan formasi tidak akan diterima seluruhnya. Misal ada sebuah kasus dalam suatu layanan kesehatan dibutuhkannya adalah tenaga untuk perawat. Namun kemudian dari instansi tersebut mengusulkan untuk tenaga misalnya administrasi. Nah, di situ kan terjadi ketidakcocokan antara kebutuhan dengan usulan formasi. Untuk itu, kemungkinan dari usulan yang masuk kemudian formasi yang disetujui berbeda sangat mungkin untuk terjadi. Kemudian untuk formasi CASN 2024 untuk instansi pusat. Nah, untuk instansi pusat ini total 429.183 kebutuhan. Jadi kebutuhan-kebutuhan ini sebenarnya sudah dikirim ke masing-masing instansi. Nanti dari instansi tersebut tinggal memenuhi. Jikalau anggaran yang ada di instansi tersebut tersedia, maka akan dipenuhi seluruhnya. Nah, sejumlah 427.650 formasi telah ditetapkan. Adapun pembagian formasi tersebut meliputi 130.414 formasi untuk CPNS, kemudian sisanya ada 297.236 formasi untuk P3K. Nah, jadi ini untuk alokasi pusat para fresh graduate yang selama ini sudah lama tidak memiliki kesempatan untuk mendaftarkan diri dalam seleksi CASN, maka tahun ini ada kesempatan untuk mengikuti karena telah dibuka untuk CPNS pusat, yaitu sebanyak 130.414. Di sini disebutkan bahwa total kebutuhan ASN pusat itu ada 429.183. Nah, formasi yang disetujui seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya adalah 427.650 yang terdiri dari CPNS-nya ada 130.414 formasi, kemudian P3K-nya ada 297.236 formasi. Nah, untuk formasi CASN instansi daerah ini sebanyak
862.174 formasi untuk kebutuhannya. Jumlah tersebut jauh di bawah estimasi total kebutuhan ASN sebelumnya yang mencapai 1.383.758. Jadi untuk kebutuhan yang sudah dirincikan berdasarkan ANJAP ini ada 1,3 jutaan, namun untuk instansi daerah yang menetapkan formasi yang sampai detik ini diterima oleh Kemenpan RB ada 862.174. Jadi untuk formasi tersebut meliputi ada tenaga teknis, guru, kesehatan, dan teknik. Berikut rinciannya. Untuk total kebutuhan ada 1,8 juta. Formasi yang disetujui ada 862.174, terdiri dari CPNS-nya adalah 148.013 formasi, P3K-nya sejumlah 714.161 formasi. Nah, untuk rinciannya, untuk alokasi formasi CPNS untuk sekolah kedinasan, ini yang membuka formasi ada di sini ada 8 instansi, yaitu yang pertama dari Politeknik Keuangan Negara atau STAN, di mana ada 722 kebutuhan. Kemudian Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN 721 kebutuhan. Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN 400 kebutuhan. Politeknik Cyber dan Sandi Negara 105 kebutuhan. Politeknik Statistiska STIS 355 kebutuhan. Poltekip dan Poltekim ada 400 kebutuhan. Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika STMKG ada 120 kebutuhan, dan sekolah kedinasan di bawah Kemenhub ada 622 kebutuhan. Jadi ini untuk talenta-talenta baru yang lulusan SMA mau melanjutkan ke sekolah kedinasan, silakan untuk terus memantau 8 instansi sekolah kedinasan yang membuka peluang tersebut. Nanti setelah Kepmen atau Permennya keluar dari Pan RB, persyaratan kualifikasi dan lain sebagainya akan ada. Yang berikutnya adalah formasi CPNS dan P3K di setiap instansi. Jadi hingga 2 Mei 2024 ada 602 instansi pemerintah telah memasukkan perincian ke dalam sistem layanan CASN yang dimiliki oleh BKN. Rinciannya ada 4 instansi yang belum membuat rincian formasi, 36 instansi sedang proses menyusun rincian formasi, 39 instansi telah menyelesaikan penyusunan rincian formasi tetapi belum mengajukan digital signature atau DS SPTJM oleh PPK. 371 instansi sedang dalam tahap verifikasi rincian formasi oleh BKN dan 152 usulan rincian instansi telah selesai diverifikasi dan divalidasi oleh BKN serta sedang menunggu digital signature atau DS peraturan teknis kepala BKN. Jadi nanti jika usulannya itu sudah terverifikasi dan divalidasi, maka nanti akan dimasukkan ke dalam sistem SSC ASN. Jadi ini dimungkinkan adanya keterlambatan pembukaan CASN karena memang belum seluruh instansi selesai untuk membuat rincian formasi, bahkan ada yang masih tahap penyusunan, kemudian belum membuat rinciannya dan lain sebagainya. Jadi tahapannya memang belum selesai sepenuhnya. Dijelaskan di Detik Jogja ini bahwa instansi yang saat ini telah mengumumkan jumlah formasi antara lain dari yang pertama adalah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek. Jadi untuk Kemendikbudristek ini sudah selesai mengumumkan formasinya, yaitu membuka total ada 40.541 formasi untuk CASN 2024. Nah, dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 15.462 posisi dialokasikan untuk CPNS, ya, kemudian untuk 25.079 posisi untuk P3K. Di sini untuk P3K-nya lebih besar karena untuk Kemendikbud ini
ada banyak sekali honorer yang ada di sekolah-sekolah dan ini belum mengakomodir semuanya. Formasi yang ada pada Kemendikbudristek ini untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia SDM di sektor pendidikan, terutama dalam hal kebutuhan akan dosen di perguruan tinggi. Ketersediaan formasi untuk dosen di perguruan tinggi sangat terbatas, terutama mengingat peningkatan jumlah mahasiswa yang terus bertambah setiap tahun. Kemudian untuk instansi yang kedua yang telah menyelesaikan rincian formasinya adalah dari Kementerian Agama atau Kemenak, di mana pembukaan nanti sejumlah 110.553 formasi untuk CASN 2024 nanti. Jadi ini bagi teman-teman yang selama ini menanti-nantikan bagaimana untuk Kementerian Agama ini kenapa tidak membuka seleksi CASN, terutama untuk guru-guru yang tergabung dalam Kementerian Agama itu merasa tidak adil karena untuk P3K tidak dibuka peluang untuk teman-teman yang ada pada jaringan emis itu tidak bisa masuk, sedangkan yang masuk hanya dari jaringan yang dapodik. Nah, di sini teman-teman patut bergembira karena Kemenak membuka 110.563 formasi. Dari jumlah tersebut, untuk CPNS-nya adalah sebesar 20.772. Jadi ini peluang untuk bisa mengikuti seleksi di lingkungan Kemenak ini sangat besar karena untuk CPNS sendiri membuka lowongan formasi ada sangat banyak. Kemudian yang berikutnya, sisanya ada 89.781 adalah ini untuk posisi P3K. Jadi ada banyak sekali nanti untuk rincian detail formasinya, ada membuka peluang apa saja. Nanti teman-teman bisa sering pantau di channel ini, saya akan memberikan perkembangan yang berikutnya. Untuk kemarin-kemarin informasi yang juga saya dapatkan dari lingkungan saya bahwa teman-teman yang ada di lingkungan Kemenak untuk yang penyuluh saja kemarin sudah ada semacam pendataan untuk mendata siapa-siapa saja yang masih aktif ada di lingkungan Kemenak. Jadi di sini juga disebutkan bahwa formasi yang tersedia mencakup berbagai posisi seperti guru di madrasah, guru di sekolah menengah teologi Kristen dan sekolah menengah atas Katolik, dosen di perguruan tinggi keagamaan negeri, penyuluh agama, penghulu, tenaga digital dan penempatan di instalasi kesehatan keagamaan atau IKN. Nah, ini ya, jadi teman-teman yang ada di lingkup Kemenak patut bersyukur karena untuk tahun 2024 ini akan dibuka lowongan formasi yang sangat besar. Kemudian yang selanjutnya adalah dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes. Jadi Kemenkes ini telah juga memperoleh persetujuan dari Kemenpan RB untuk menetapkan sejumlah 23.200 formasi untuk ASN. Nah, dari jumlah tersebut untuk posisi CPNS-nya itu dibuka formasi sebanyak 8.607 formasi untuk CPNS. Sedangkan untuk P3K-nya jumlahnya ada 14.593. Ini juga merupakan formasi yang cukup besar meskipun pada saat-saat ini masih terjadi gelombang protes dengan adanya keputusan kemarin untuk bidan yang kependidikan di bidan pendidik itu tidak bisa mendaftar sebagai bidang yang layanan atau apa istilahnya ya untuk Kemenkes seperti itu. Dan semoga nanti teman-teman semua dapat mendapatkan keadilan untuk bisa mengikuti seleksi CASN 2024 dengan adil. Kemudian yang berikutnya adalah Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, di mana Kemenhub ini mengajukan dan sudah disetujui ada 118.017 formasi untuk ASN.
yang rinciannya di sini lebih detail. Jadi ada 1385 untuk CPNS tenaga teknis, 6 posisi CPNS untuk tenaga kesehatan, kemudian 16.543 posisi P3K tenaga teknis dan 83 posisi P3K tenaga kesehatan. Jadi ini Kemenhub membuka, silakan nanti teman-teman pantau terus untuk mengetahui kualifikasi yang dibutuhkan dari masing-masing formasi. Untuk instansi yang kelima yang sudah final mengajukan formasinya adalah dari Kementerian Sosial atau Kemensos, di mana ada 40.839 formasi CASN. 266 diantaranya adalah alokasi formasi untuk CPNS, kemudian sisanya ada 40.573 adalah posisi untuk P3K. Nah, secara rinci formasi ini akan diisi dengan adanya tenaga teknis sebesar 125 posisi sebagai CPNS, kemudian tenaga kesehatan juga dibuka, ada 141 untuk CPNS. Kemudian tenaga teknis untuk P3K ini yang paling besar yaitu 40.508. Dan kemudian untuk tenaga kesehatannya, dan ini sebagai P3K ada dibutuhkan 65. Jadi ini untuk tenaga kesehatan ada banyak sekali. Selain dari Kementerian Kesehatan yang membuka tadi peluangnya sangat banyak, di kementerian-kementerian lain juga membuka peluang untuk tenaga kesehatan. Instansi yang berikutnya adalah dari Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Nah, Kementerian PUPR ini sudah mendapatkan persetujuan dari Kemenpan RB akan kebutuhan ASN sebanyak 26.319 usulan. Rinciannya untuk CPNS tenaga teknisnya ada 6.385 posisi CPNS, 3 posisi CPNS untuk tenaga kesehatan, dan kemudian 19.931 posisi tenaga teknis untuk P3K. Instansi yang ketujuh yaitu dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu. Nah, Bawaslu ini membuka 18.567 formasi CASN yang terdiri dari untuk CPNS ada 1.984, kemudian untuk P3K-nya ada 16.573. Nah, di sini formasi ini mencakup peran-peran kunci yang mendukung kinerja Bawaslu seperti nanti analis hukum, analis pengawasan, dan auditor. Jadi nanti teman-teman yang kemudian dari lulusan hukum dan lain sebagainya silakan persiapkan diri untuk bisa melamar pada formasi CASN, Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu.